ucapkan juga selamat siang dan selamat datang dalam acara webinar Modular Course Good Laboratory Practice, penanganan bahan biologis di Laboratorium Bioteknologi dan Mikrobiologi, melalui forum dalam jaringan Zoom Meeting. Perkenalkan, saya Angela Alicia Ilen, selaku pembawa acara dan moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Akang Teteh, perlu kami informasikan bahwa fasilitas e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pretest serta post-test pada link yang akan dikirimkan melalui kolom chat oleh panitia. Untuk memberkahi acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Muhammad Fahad Firdaus. Kepada Kang Fahad, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada Angela sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya siapa yang membenci engkau, maka dialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fahad atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara, bangsa, dan alma mater, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unpad, dan Song of Kemafar bersama-sama. Kepada operator, dipersilakan.
lambang suci alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita alma materku tercinta. Terima kasih kepada operator. Selanjutnya, seperti yang telah diberitahukan pada awal bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat webinar pada hari ini, Akang Teteh harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Untuk link akan dikirimkan oleh panitia dan pengerjaan pretest dilaksanakan selama 10 menit. Untuk link pretest telah dikirimkan di kolom chat dan waktu pengerjaan sampai pukul 1:18 menit. Untuk itu, kepada Akang Teteh dipersilakan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kepada Kang Teteh, waktu untuk pengerjaan pretest telah berakhir. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam acara utama kita pada hari ini, yaitu pematerian dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Tina Rustinawati, MSI Apoteker. Beliau adalah dosen Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, serta Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi. Ibu Dr. Tina Rustinawati, MSI Apoteker, menyelesaikan pendidikan sarjana dan apoteker di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Magister Farmasi di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, serta program dokter bidang kimia di Institut Teknologi Bandung. Kepada Ibu Tina Rustinawati, MSI Apoteker, untuk waktu dan tempat pematerian dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator waktu dan kesempatannya. Saya coba ini dulu ya, share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator dan kalian juga sudah kenal dengan saya ya.
Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang penanganan bahan biologis laboratorium. Kebetulan yang saya pegang saat ini adalah laboratorium biologi. Nah, kalau kita bicara tentang laboratorium, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya tentang suatu keamanan. Karena laboratorium itu suatu pekerjaan yang di dalamnya banyak menggunakan kemungkinan bahan-bahan yang berbahaya bahkan beracun ya, bagi kesehatan manusia. Karena itu pertama kali mungkin saya tidak langsung ke penanganan bahan biologis, sampaikan dulu pendahuluannya tentang biosafety. Apa sih sebenarnya biosafety itu ya? Biosafety itu adalah prinsip teknologi, containment ya, dan praktik kerja yang diaplikasikan untuk mencegah paparan dan terlepasnya mikroorganisme berbahaya atau patogen dan racun secara tidak disengaja. Nah, jadi biosafety itu adalah suatu nilai kerja kita dalam suatu laboratorium supaya tadi ya mencegah ya intinya mencegah suatu paparan terlepasnya mikroorganisme yang berbahaya ya yang tidak disengaja. Nah, prinsip dari biosafety hal utama yang harus dilakukan yaitu melaksanakan penilaian risiko ya atau assessment ya dengan prioritas untuk melindungi individu ya individu pegawai, komunitas dan lingkungan. Nah, sebetulnya mikroorganisme itu kenapa sih harus kita waspadai ini ya? Karena ternyata kalau kita lihat berdasarkan WHO dan juga National Institute of Health dari Amerika, mikroorganisme ini punya pengklasifikasian ya grup resikonya. Yang pertama yaitu grup resiko nomor 1 ya, yaitu mikroorganisme dengan karakter yang tidak atau jarang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan ya. Lalu resiko kepada individu atau komunitas tidak ada atau rendah. Ya. Jadi WHO dan ini hampir sama. Jenis mikroorganismenya itu apa? Contohnya yaitu E. coli patogen. Kenapa di sini pakai kata non patogen? Karena beberapa E. coli juga ada strainnya yang patogen, ya, seperti EHEC, EPEC, EIEC, ya, EPEC itu patogen. Kemudian Staphylococcus epidermidis dan Bacillus subtilis. Jadi biasanya bakteri-bakteri ini adalah bakteri yang tidak patogen dan biasa kita gunakan di laboratorium pengajaran, ya. Kemudian grup risiko yang kedua dari mikroorganisme itu karakternya seperti apa? Ya, menurut WHO dan ini sama sebenarnya keduanya ya, yaitu patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan, namun jarang menimbulkan bahaya bagi pekerja, komunitas, ternak, dan lingkungan. Paparan dapat menimbulkan infeksi serius. Penanganan yang efektif dan langkah pencegahannya tersedia, resiko penyebaran infeksinya kecil. Kemudian resiko kepada individu sedang namun pada komunitas itu kecil. Ya. Contohnya apa? Di sini contohnya mikroorganismenya itu malaria, kemudian yang menyebabkan DB ya dengue, kemudian rabies, polio, campak, encephalitis dan hepatitis. Ya, ini sudah diketahui nih cara menanganinya kalau terhadap mikroba ini. Kemudian yang ketiga jenisnya yaitu patogen yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia atau hewan. Ya. Namun tidak secara cepat menginfeksi dari satu individu ke individu lain. Penanganan yang efektif dan langkah pencegahan tersedia. Resiko kepada individu tinggi namun pada komunitas rendah. Apa? Yaitu HIV, tuberkulosis, ya, influenza, ya, yang H5N1.
Jadi kita penting sekali untuk mengetahui kategori dari resiko mikroorganisme ini. Karena nanti kalau kita bekerja dengan bakteri-bakteri ini, baru kita mengklasifikasikan kita biosafety level laboratoriumnya harus seperti apa kalau bekerja dengan mikroorganisme tersebut. Kenapa saya sampaikan di sini ya? Walaupun di sini juga ada bidang bioteknologi ya, karena bioteknologi yang ada di farmasi ini adalah biasanya, walaupun sekarang ini juga kita bekerja tidak hanya dengan sel bakteri. Nah, kita melakukan DNA rekombinan itu menggunakan sel dari bakteri, ya, nah, di lab kita ini. Dan bioteknologi kita juga ada yang bekerja dengan sel yang bukan dari bakteri ya, yang berasal dari manusia. Makanya pengetahuan tentang grup resiko dari mikroorganisme ini sangat penting diketahui. Kemudian grup resiko yang keempat yaitu patogen yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia atau hewan, dapat menyebar dari satu individu ke individu lainnya secara langsung atau tidak langsung. Ya. Penanganan dan pencegahan biasanya tidak tersedia. Resiko kepada individu tinggi dan resiko komunitasnya juga tinggi. Organisme yang di sini contohnya termasuknya apa? Ebola ya. Kemudian mungkin tahu Ebola disebabkan oleh virus ya. Kemudian antraks. Antraks ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Bacillus anthracis. Ya. Di mana sporanya itu ya dari Bacillus anthracis ini itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian juga dia bisa tahan terhadap suhu yang tinggi dan kondisi di mana miskin ya dari sporanya. Nah, dia itu kenapa bisa tahan? Karena dia punya kandungan yang spesifik ya. Ada bagian lapisan yang melapisi sporanya itu ya. Dan membuat dia bertahan lama. Jadi berbahaya ini karena sporanya antraks itu bisa sebetulnya bisa kemana-mana ya, bisa dibawa angin ya. Nah, kalau spora tersebut menemui tempat yang bagus, kaya nutrisi, dia akan bergerminasi. Oke, nah itu tadi grup resiko ya daripada mikroorganisme. Itu penting sekali kita ketahui. Salah satu tadi ya, untuk menentukan biosafety level berapa kita akan bekerja, kita melakukan penilaian resiko terlebih dahulu. Tadi terhadap mikroorganisme ini, ya. Kemudian juga pada manusianya seperti apa? Pada manusianya mungkin kita juga harus menilai resiko apa yang tadi bisa disebabkan oleh mekanisme tersebut, ya, apabila terpapar ke manusia atau terinfeksi ke manusia. Kemudian kita juga harus menyiapkan kalau misalnya tadi kita menggunakan jenis mikroorganisme tersebut, penanganan kecelakaannya seperti apa kalau misalnya sesuatu terjadi di laboratorium. Kemudian juga ketika kita bekerja berdasarkan grup mikroorganisme tersebut, APD apa yang mesti kita persiapkan, alat pelindung dirinya. Apakah cukup hanya memakai masker dengan sarung tangan, perlu tidak memakai yang lain. Atau juga perlu tidak kita bekerja dengan tepat yang bisa melindungi kita, ya, seperti biosafety kabinet. Apakah perlu ini diadakan di laboratorium? Nah, semuanya ini adalah suatu penilaian resiko. Ya, jadi penentuan biosafety itu berdasarkan penilaian resiko tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke biosafety dalam penelitian. Ya. Nah, setiap peneliti, ini kan kalian rasanya yang ikut di seminar ini adalah yang sudah mulai tugas akhir ya. Nah, jadi kalian tuh sekarang sudah mulai bertransformasi menjadi peneliti ya. Setiap peneliti dan pekerja laboratorium itu harus mengerti apa yang dikerjakan, serta mengetahui bagaimana penanganannya jika terjadi kecelakaan. Saya rasa bagus sekali dengan diadakannya short course ini yang memberi pengetahuan kepada kalian sebelum masuk ke lab gitu ya.
Karena kadang-kadang kalian nggak tahu gitu kalau terjadi hal kecelakaan di lab, menanggulanginya seperti apa gitu ya. Kalau kerja dengan bakteri gitu, bagaimana menanganinya, kemudian kerja dengan DNA protein itu seperti apa ya. Nah, saat penilaian, jadi pertama kali itu kalian harus melakukan penilaian risiko sebetulnya ya. Jadi saat penilaian risiko ini pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetahui sedang bekerja menggunakan mikroorganisme apa, ya, masuk dalam grup resiko berapa, ya, dan bagaimana penanganannya jika terjadi kecelakaan akibat paparan mikroorganisme tersebut. Nah, informasi ini dapat dicari dengan menggunakan link-link di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan saya nih. Ada link-link yang bisa kalian cari. Kalian penasaran, oh saya kerja misalnya nih, kemarin itu ada tempat bimbingan saya juga ingin kerja katanya dengan jamur gitu ya. Nah, itu bisa dicek. Ini termasuk kategori berapa gitu ya. Karena kalau yang tadi kita lihat dari WHO maupun NIH itu hanya secara umum. Secara detailnya ada dijelaskan pada lembaga-lembaga resmi di dunia ya. US Food and Drug ya, FDA juga ada di sini ya, LSI bisa. Nah, ini bisa kita ketahui bagaimana cara penanganannya untuk bekerja dengan mikroorganisme. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu grup resiko, nah hubungkanlah itu grup resiko dengan level biosafety laboratoriumnya ya, atau BSL, biosafety level ya yang kita tahu ini. Dulu rasanya sebelum saya waktu di ya, kalau saya melakukan penelitian, saya harus mengikuti tes ini BSL ya, biosafety level. Apakah saya sudah paham apa belum tentang aturan di laboratorium ya, sebelum kita masuk ke penelitian. Tapi itu penelitiannya bukan untuk sarjana sih ya, untuk pasca sarjana ya, untuk melihat apakah kita punya pengetahuan yang cukup tidak untuk bekerja di laboratorium. Nah, grup resiko yang pertama yaitu biosafety level 1. Di sini disebut dengan basic laboratorium. Tipe laboratoriumnya itu laboratorium pendidikan. Ya, yang BSL 1 itu ya, merupakan untuk riset sederhana dan juga untuk pendidikan. Kayak sekarang kalian praktikum itu harusnya mempunyai standar seperti BSL 1. Ya, lab-lab kita itu harus punya standar minimal seperti BSL. Ya. Nah, di dalamnya harus seperti apa praktek yang diterapkan, harus mengikuti Good Microbiology Technique. Ini ada bukunya ya, tentang Good Microbiology Technique. Di dalamnya juga dijelaskan BSL, good risiko mikroorganisme, cara penanganan spill handling, atau juga menangani bahan-bahan biologis seperti itu. Nah, peralatan pelindung keselamatannya yaitu tidak ada yang spesifik kalau di BSL 1, hanya meja kerja laboratorium saja. Ya. Kemudian kalau grup resiko 2 dan 3, ya, itu sesuai penilaian resikonya. Jadi bisa pakai BSL 2 nih. Nah, BSL 2 masih masuk ke dalam basic laboratorium. Itu tipe laboratorium seperti apa? Laboratorium pelayanan kesehatan dasar, di sini puskesmas, rumah sakit, laboratorium pelayanan diagnosis, ya, laboratorium riset, ya, ini sudah masuk nih ranah ini yang BSL 2 ya, untuk yang risiko dan praktek laboratoriumnya juga sesuai harus dengan GMP ya, dan harus ada APD dan tanda-tanda biohazard ya. Yang BSL 2 agak sama dengan BSL 1, tapi plusnya harus ada APD ya, dan ada tanda-tanda biohazard. Nah, plusnya lagi harus ada dibandingkan, jadi sama dengan yang BSL 1 plus biological safety cabinet ya, untuk pengerjaan dengan potensi aerosol ya. Ini harus ada. Kemudian bagaimana dengan yang BSL 3 laboratorium? Bisa untuk kerja grup
mikroorganisme yang seperti apa? 2, 3, dan 4 ya. Di sini tipenya adalah laboratorium pelayanan, diagnosis khusus, dan juga laboratorium research ya. Praktek laboratoriumnya seperti BSL-2, tapi ditambah dengan pakaian pelindung khusus, aksesnya terkontrol, ya, aliran udaranya searah, seperti itu. Kemudian peralatan pelindung keselamatannya sama dengan BSL-2 plus BSC, peralatan khusus lainnya untuk bekerja, dan udaranya terfilter. Jadi semakin tinggi tingkat BSL-nya, semakin lengkap gitu lab-nya ya. Semakin lengkap dalam hal apa? Yaitu dalam hal untuk menjaga keselamatan orang-orang yang bekerja gitu ya, lingkungan dari terpaparnya resiko menggunakan mikroorganisme dengan level resiko yang makin tinggi. Lalu di sini BSL 4 yaitu laboratorium maksimum containment ya. Jadi containment itu, jadi ini bahasa Inggris yang di Indonesia kan gitu, maksudnya kita di sini sangat ketat ya untuk menjaga agar tidak tertular ya upaya-upaya yang dilakukannya, upaya yang ada di persyaratan BSL 4 ini. Nah, tipe laboratoriumnya adalah laboratorium khusus patogen berbahaya. Tadi kan contohnya Ebola, antraks ya. Nah, ini seperti BSL-3 ditambah dengan sistem akses masuk dengan airlock. Ruang mandi, ada ruang mandinya pada pintu keluar dan pengolahan limbah khusus. Nah, peralatan pelindung keselamatannya ada BSC kelas 3 atau just lab bertekanan positif dengan BSC level 2. Lalu juga autoclave-nya 2 pintu ya, melalui dinding, dan udaranya juga harus terfilter. Oke, sekarang kita masuk ke biosafety level 1. Nah, gambarnya mungkin seperti ini ya, harusnya lab kita seperti ini ya. Jadi dari biosafety level 1 ini sebagai teaching lab untuk belajar ya, kemudian juga untuk riset kalian. Kemudian tata laksana laboratoriumnya tadi harus sesuai dengan GMP ya. APD-nya ada jas lab, alas kaki tertutup. Nah, sebetulnya kalian kalau bekerja harus pakai alas kaki tertutup, sarung tangan ya. Ini tulisannya salah nih ya. Harusnya 2 ya. Kita bekerja dengan bahasa berbahaya menggunakan peralatan keselamatan di sini di biosafety level 1 itu sudah. Tapi tetap saja kita kan takut juga ya. Kita juga menyiapkan di lab kita gitu ya, peralatan-peralatan yang mungkin kayak misalnya kalau terjadi misalnya kena pemanas itu kan kena kulit. Nah, di lab itu disiapkan juga krim untuk luka bakar. Oke. Pedoman tingkat hayati BSL 1 ini bagaimana ya? Jadi pertama persyaratan perlindungan pribadi. Kenakan kacamata pengaman atau kacamata pengaman saat menangani kultur. Saat melakukan prosedur yang dapat menimbulkan percikan bahaya. Tadi kenakan sepatu, kenakan sarung tangan, pembersihan tangan secara menyeluruh sebelum dan segera setelah menyelesaikan penanganan mikroorganisme dan kapanpun. Jadi kalian ini kalau yang kerja sama mikroorganisme itu kalau sebelum bekerja dengan mikroorganisme dan setelahnya itu harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya. Harus dibiasakan seperti itu. Kemudian pembersihan tangan dilakukan ya dengan sabun dan air atau menggosok dengan pensanitasi tangan yang berbasis alkohol ya. Dan direkomendasikan harus menggunakan jas lab. Walaupun di sini direkomendasikan kalau mahasiswa yang bekerja di lab itu harus menggunakan jas ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan persyaratan ruang fisik laboratorium? Ini masih terkait yang BSL 1. Mewajibkan semua ruang laboratorium itu mencakup lantainya tidak keropos, bagian atas bangku, kursi, dan bangkunya tidak keropos ya. Kemudian ada wastafel untuk pencuci tangan. Kemudian ada stasiun pencuci mata, harusnya ada khusus yang mencuci mata ya. Pintu yang dapat dikunci dari luar maksudnya ini ya. Kemudian ikuti praktek pengendalian hama yang tepat. Jadi sebetulnya di ruang
laboratorium itu secara fisiknya harus hamanya dikendalikan, ya. Ya ada tikus atau ada hewan, ya, hewan yang suka masuk di lab. Rasanya selama saya pegang lab tidak ada hewan yang masuk, ya, ke lab yang saya pegang, ya. Saya nggak tahu kalau lab yang lain, ya. Karena kebetulan lab bioteknologi dan mikrobiologi adanya di lantai 2, ya. Kalau ada yang di lantai 1 kan mungkin ada yang di luar. Siapa tahu tidak menutup kemungkinan ada, ya, yang masuk, ya. Maksudnya bukan tikus untuk percobaan di sini, ya, tikus yang dari lingkungan luar masuk ke dalam. Nah, direkomendasikan juga simpan barang-barang pribadi di tempat yang terpisah dari area kerja. Kami sudah menyiapkan juga ada bagian khusus untuk menyimpan tas, gitu, ya, atau perlengkapan kalian, gitu. Terus kalau misalnya bekerja juga jangan bawa handphone, ya, bawa macam-macam, gitu. Itu kan bisa jadi media untuk kontaminan, gitu, ya. Simpan saja, ya, apa yang biasa kalian bawa itu udah setelah masuk lab, bawa catatan apa yang mau dilakukan, seperti itu. Jangan baru mencatatnya di lab, gitu, ya, apa yang dilakukan di lab kalau penelitian. Dan nyiapkan sebelumnya, ya, dari rumah. Siapkan, saya mau melakukan apa nih hari ini, hitungannya sudah disiapkan, jangan baru datang baru ngitung. Jadi nanti begitu datang waktu kalian habis untuk yang hal-hal seperti itu, ya. Enaknya tuh kalau bekerja itu pagi-pagi kalau di lab itu, ya, karena kan waktunya terbatas kalian, apalagi sekarang pandemi dengan waktu pelaksanaan pekerjaan di lab itu dibatasi, kan, nggak boleh lembur, kalau lembur juga agak ketat, ya, aturannya. Jadi manfaatkan waktu selama di lab, ya, bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan aktivitas tangan kita, gitu. Kalau pemikirannya sudah disiapkan sebelumnya. Dan di sini juga di BSL1 harus gunakan autoclave, ya, yang berfungsi dan tervalidasi. Nah, autoclave itu sebenarnya harus divalidasi. Kita cek apakah memang dia masih bisa bekerja sesuai yang disyaratkan nggak. Misalnya dia tetap naik pada suhu 22, ya, kemudian tidak bocor, gitu, ya. Oke, selanjutnya persyaratan stok kultur yang bekerja dengan bakteri. Nah, sebetulnya pada BSL1 ini kultur apa aja sih yang harusnya boleh yang ada di lab? Yaitu kultur yang bisa diperoleh dari yang berwenang, ya. Dari yang resmi maksudnya, misalnya APCC yang sudah jelas kulturnya tuh apa gitu. Dari komersial yang membeli, ya, sudah jelas apa kulturnya. Ini kalau yang kerja dengan DNA rekombinan biasanya bakterinya khusus, ya, namanya E. coli BL21 atau LCI JM109, ya. Nah, itu tuh jenis-jenis E. coli yang memang sudah direkayasa orang sesuai dengan kepinginnya apa orang itu. Oh, kalau saya pengennya misalnya memperbanyak plasmid, ya pakainya E. coli-nya JM109 atau DH5 alpha. Tapi kalau saya pinginnya nih, saya punya gennya pengen terekspresi nih jadi protein. Biasanya kita menggunakan E. coli-nya tipe BL21 DE3, gitu, ya. Atau terkemuka misalnya sumber kulturnya itu dari laboratorium akademik, ya boleh misalnya, oh saya dapat bakterinya dari mana, ya, misalnya dari ini lab di perguruan tinggi lain boleh saja, ya, atau dari departemen kesehatan, gitu. Nah, jangan melakukan subkultur mikroba yang tak dikenal, yang diisolasi di lingkungan, ya. Sebetulnya di BL1 seperti itu karena mereka mungkin organisme yang membutuhkan praktik dan fasilitas BSL2, ya. Nah, tapi kan ternyata kita kan pada prakteknya di lab kita juga ada penelitian-penelitian yang isolasi dari mana, gitu, ya, baru gitu, ya, ketika tahu persyaratan di safety level, gitu. Oh, ternyata kalau kita mengisolasi dari luar, dari lingkungan, itu nggak boleh menggunakan BSL1 sebenarnya. Harus menggunakan BSL2, ya, karena itu untuk menjaga, siapa tahu bakteri yang kita isolasi itu bakteri yang patogen, kan tidak ada yang tahu, ya, sebelum diidentifikasi. Oke, selanjutnya terhadap pemeliharaan stok kultur ini juga bagaimana sih? Kita
kita harus jaga nih dokumen. Kita harus punya dokumen. Oh, misalnya kan kalian tuh menyimpan stok bakteri di -20. Nah, di -20 itu harusnya ada buku ya. Tulis, ini punya kultur siapa saja. Siapa yang lagi penelitian ini. Tapi yang saya lihat mahasiswa yang bekerja itu kadang-kadang tidak, setelah selesai bekerja ya sudah selesai penelitiannya, bakterinya itu suka kadang-kadang tidak didokumentasikan dengan baik, kadang-kadang tersimpan di mana gitu ya, nanti jadi rusak, kan sayang sekali ya. Padahal kan penelitian terus berlanjut, nanti bisa digunakan nanti oleh adik-adik kalian untuk meneliti bakteri itu lebih lanjut lagi, mau punya lagi gitu. Nah, seperti makanya harus dijaga ini ya stoknya ya. Dokumen itu menyangkut dokumen ini ya secara tertulis dan juga dokumen secara fisiknya. Jadi memang punya nih kita nih stok bakteri. Makanya saya suka minta pada mahasiswa yang memang bekerja di laboratorium yang kebetulan bimbingan saya suka minta coba remajakan bakteri. Nah, ini pengetahuan tentang peremajaan bakteri, terus menyimpan bakteri itu juga penting gitu ya, pengetahuan ini. Kadang-kadang kan nah itulah perlunya komunikasi yang intens ya, mahasiswa perlu bertanya gitu ya. Ada kejadian waktu itu saya meminta mahasiswa untuk menyimpan stok kultur itu ya, menyimpan stok kultur karena nanti kulturnya ini akan dilanjutkan penelitiannya oleh. Waktu saya tanya mana stok kulturnya, oh stok kulturnya tuh ini. Ternyata dia itu mengisolasi kromosom. Kalau isolasi kromosom kan bukan stok kultur gitu, itu kromosom beda lagi. Jadi jangan sampai tidak memahami apa itu stok kultur. Beda lagi isolasi kromosom, stok kultur. Padahal itu penelitian itu misalnya ingin selanjutnya mengetahui bagaimana kerja suatu agen yang berpotensi sebagai antibakteri bisa nggak bekerja pada bakteri. Nah, kalau bakterinya bentuk kromosom bisa nggak dilakukan? Ya nggak bisa. Bakterinya harus nanti dalam bentuk sel. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kita harus paham gitu apa yang dimaksud ya. Jadi tadi juga sumbernya harus terdokumentasi ya, penanganan stok itu juga. Gimana sih penanganan stok itu yang baik gitu? Nah, kultur itu harus diremajakan minimal itu sebetulnya sebulan sekali. Ya. Dan sekali kalau disimpan di stok literal. Ya, nanti ada nih gimana cara membuat stok literal. Ya. Kalau misalnya bukan di stok literal, kayak bagaimana nih? Nah, itu harus diremajakannya minimal seminggu sekali. Ya, paling telat seminggu sekali lah. Karena disimpan di cawan petri. Ya. Atau disimpan di agar miring. Nah, yang saya lihat itu saya akan mulai mentertibkan nih kalau yang ingin bekerja di lab mikrobiologi maupun teknologi yang sudah bekerja misalnya dengan bakteri ada di cawan petri ya, cawan petrinya tuh nggak didestruk sampai dia selesai, sampai orangnya nggak tahu kemana, tidak lulus gitu ya, sampai menumpuk di lemari. Itu kan jadi membebani kasihannya, membebani laboran yang ada di lab. Mendestruknya, untuk membersihkannya, jangan seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, sudah tidak terpakai, ya kalian destruk gitu ya. Peralatan yang digunakan. Nah ya, kemudian stok kultur segar mikroorganisme setiap tahun ya, misalnya bisa dengan dibeli, dihidupkan kembali. Nah, kalau setiap tahun nih, biasanya kalau kita simpannya di -80 baru kita bisa lakukan tahun sekali peremajaan. Nah, kalau simpannya di -20 itu maksimal 3 bulan sekali. Makanya sebulan sekali itu harus diremajakan. Ya.
Nah, itu kenapa kita perlu peremajaan? Karena kita untuk memastikan kultur sumbernya masih hidup. Siapa tahu mati. Nah, ini bisa juga kealami nih dengan yang terjadi saat ini. Ada 2 sumber materi kami yang melakukan penelitian tentang kesehatan gigi. Itu tidak bisa ditumbuhkan karena memang karena kemarin kondisi COVID ya jarang ke lab, di mana juga waktu itu tidak boleh ya, sempat tidak boleh datang ke lab karena laporan juga itu tidak diremajakan, akhirnya mati. Kan sayang sekali, padahal untuk dapatin sholatnya itu dengan susah payah dan isolasi bisa dari urin atau bisa dari darah, itu kan suatu proses yang panjang gitu ya, membutuhkan effort yang besar ya untuk ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dulu juga kita regenerasi untuk meminimalkan mutasi yang spontan ya. Nah, kadang-kadang nih ya, kalau bakterinya punya plasmid, nah plasmid nanti bakterinya nggak diremajakan nih, bakterinya nggak diremajakan, nanti plasmidnya bisa hilang loh. Bayang kalau plasmidnya hilang. Kalau itu gen sintetik ya plasmidnya, itu harga gen sintetiknya aja hampir 30 juta. Kebayang hilang ya sudah dengan bersama struktur dengan apa namanya, kita nggak bisa nanti mengekspresikan gennya jadi protein. Kalau misalnya itu DNA rekombinan akan nangis gitu ya. Kalau sampai plasmid, makanya perlu peremajaan ya, perlu disegarkan kembali bahkan. Oke, selanjutnya praktek laboratorium standar yaitu cuci tangan setelah masuk dan sebelum keluar laboratorium. Cut rambutnya kalau yang panjang ya. Kemudian jangan memakai perhiasan yang menjuntai. Disinfeksi dulu nih sebelum bekerja, bangkunya didesinfeksi dulu ya. Sebelum dan sesudah sesi laboratorium dengan desinfektan yang dikenal dapat membunuh yang ditangani. Gunakan desinfektan sesuai dengan petunjuk pabrik. Ya, misalnya mereknya apa, gitu sesuaikan. Itu harus diinjekkan dengan berapa volume air. Jangan membawa makanan, permen karet, minuman, termasuk air botol ke laboratorium. Tidak boleh. Makan itu tidak boleh. Makan minum di laboratorium. Kalau mau di area dapur. Jangan menyentuh wajah, ya, karena kan tangan kita, nggak tahu nih kita pegang apa. Kita menggigit. Jangan memegang barang pribadi ya, tadi ponsel, kosmetik, kalkulator, pulpen, pensil, dan lain saat laboratorium. Paling catatan saja apa yang mau dilakukan. Jangan gunakan pipet mulut. Lab kita sudah tersedia banyak mikropipet. Itu dalam rangka juga sekarang jangan menggunakan pipet mulut. Kemudian beri label semua wadah dengan jelas. Tutup pintu saat laboratorium sedang berlangsung. Jangan dibiarkan terbuka. Makanya kan kita ada penariknya ya, begitu pintunya dibuka langsung narik. Kemudian kan gunakan wadah anti bocor untuk penyimpanan dan pengangkatan bahan. Oke, itu tadi yang berkaitan dengan BSL 1 atau untuk laboratorium standar. Selanjutnya nih ada beberapa BSFQ level 1, 2, dan 3 bisa kita lihat di sini. Untuk yang 1 dan 2 pengisolasian, jadi pengisolasian itu maksudnya gini, laboratoriumnya itu tidak perlu jauh dari pemukiman. Yang 3 dan 4 yang diharapkan itu jauh. Kalau 4 harus pasti karena dia patogen ya. Nah, ruangan yang dapat ditutup untuk dekontaminasi untuk 3 dan 4 wajib. Kemudian ventilasinya nih, kalau menggunakan HEPA filter, yang 1 kan nggak ada, nggak bisa HEPA filter. Tapi yang mulai 2 nih, BSL 2 ini, yang mulai diharapkan ada pakai HEPA filter dengan karakteristik seperti samping ini. Ya. Nah, kalau BSFQ level 3, ini ada 3 karakteristik yang harus diwajibkan, yang lewat HEPA filter hanya diharapkan, yang BSFQ level 4 biasanya yang lewat filter itu harus wajib. Ya. Kemudian pintu masuk ganda. Tidak, kalau yang level 3 dan 4 ya. Ada yang pernah bekerja di sini dengan laboratorium BSFQ level 3, mungkin kita masuk pintunya tuh emang ganda. Nggak bisa langsung masuk pintunya. Jadi masuk pintu, kemudian ada di ruangan nih, masuk lagi pintu. Kan saya pernah bekerja dengan dulu ya. Jadi memang kan pintunya tuh ganda ya.
Kemudian aliran udara tertutup, airlock-nya hanya ada di yang di CTP4. Antara ini apa ruang depan ya, ini tidak ada, di CTP tidak ada, yang 4 tidak. Kemudian di sini anterum dengan pancuran ya, tidak ada. Pengolahan limbah cair ya. Ini di biosafety level 3 diharapkan, biosafety level 4 harus. Autoclave ini biosafety level 1 itu di lokasinya harus ada ya. Kemudian di ruang yang lain tidak mesti ada. Nah, kalau yang biosafety level 2 mirip ya, 3 dan 4 ini di ruangan yang lain juga diharapkan ada. Kemudian kabinet biosafety ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ini untuk biosafety level tingkat 1 ini tidak usah pakai kabinet ini biosafety ya. Tapi kalau biosafety tingkat 2 diharapkannya ada, yang 3 ini kelas 3-nya tidak usah ya. Biosafety level 3 dan 4 diwajibkan kelas 1 2 untuk ya. Sedangkan yang 3-nya diharapkan. Kalau bisa ada ya ada gitu. Butuh 4. Oke. Ini kan terkait kita kerja sekarang yang mungkin ada karena temanya juga di lab bioteknologi dan mikrobiologi, mungkin nanti ada yang kerja dengan DNA rekombinan ya. Nah, jadi bagaimana nih penelitian dengan DNA rekombinan, genetically modified organisme? Organisme yang sudah dimodifikasi secara genetik, jadi sudah ditambahkan gen tertentu dari luar, dan itu nanti di dalam sel bakteri itu akan terekspresi menjadi protein. Yang harus dilakukan suatu assessment ya, assessment terhadap apanya nih, kaitannya dengan semua DNA rekombinan. Yang pertama donornya, jadi sel gen asalnya itu dari mana, itu harus kita ketahui begitu ya. Kemudian sifat alami dari sequence DNA-nya itu seperti apa yang akan ditransfer. Apakah sequence DNA-nya ini bisa melakukan transposon nggak, pindah-pindah nggak? Ya, harus kita tahu. Jangan sampai. Kenapa? Karena kan takut kalau misalnya kebetulan yang misalnya kita lagi buat apa nih? Misalnya kita lagi buat protein apa ya? Untuk mendeteksi aflatoksin misalnya ya. Nah, sekarang ini saya pengen buat nih protein aflatoksin misalnya. Buat apaan? Buat protein aflatoksin gitu ya. Aflatoksin itu kan protein yang diekspresikan oleh janin. Nah, aflatoksin itu oleh Badan POM itu sekarang sudah lama ya memang jadi suatu syarat standar untuk mengatakan bahwa produk yang berasal dari bahan alam itu aman, salah satunya bebas aflatoksin. Nah, kita pengen buat nih suatu protein aflatoksin yang nanti bisa dijadikan kit ya untuk mendeteksi keberadaan aflatoksinnya sendiri. Buatnya dengan cara apa? Nah, jangan cara anti dari aflatoksinnya yang kita buat. Jadi yang kita buat misalnya anti aflatoksin. Atau sebelum kita membuat anti aflatoksin, kan kita harus membuat aflatoksinnya dulu, ya. Itu kan berbahaya. Apakah sequence DNA-nya itu bisa mengalami pindahan tidak? Harus kita pelajari. Kemudian kita lihat juga bagian dari organisme penerimanya. Nah, misalnya tadi gen pengkode aflatoksin itu asalnya kan dari jamur, mau dipindahin masukin ke bakteri. Nah, itu nanti di bakterinya pakai apa, pakai plasmid apa gitu ya. Kemudian sistem ekspresinya seperti apa, itu harus dievaluasi juga. Apakah nanti sistem ekspresinya itu bisa meningkatkan tidak ekspresi daripada gennya. Kalau meningkatkan ekspresi daripada gennya jadi protein. Kalau proteinnya bisa sempat ada di lingkungan, jadi secara tidak sengaja lepas dari lingkungan, itu membahayakan tidak. Ini kan harus dipikirkan. Lalu termasuk lingkungan hidupnya nih. Bagaimana resikonya kalau misalnya, kan tadi gen yang tadi mau dipindahkan itu ya, misalnya pengkode aflatoksin mau dipindahin ke E. coli, ya, masuk ke sel E. coli. Ketika dia masuk ke sel E. coli, dia menggunakan plasmid.
Plasmidnya itu biasanya kan plasmid rekayasa mengandung gen yang sudah resisten antibiotik. Mengandung gen yang sudah resisten antibiotik sehingga menyebabkan nanti gen resisten antibiotik itu bisa, kalau dia terlepas dari lab, dia bisa pergi kemana-mana. Nah, itu kita harus memastikan kita bekerja dengan DNA rekombinan bahwa plasmidnya tuh nggak ada yang lepas dari lab. Jadi kita nggak boleh buang kultur kita sembarangan. Kalau kita ingin buang kultur kita harus didestruksi dulu, ya, harus kita yakinkan dia mati, baru boleh kita buang ke saluran air, ya, menggunakan air yang banyak. Nggak boleh kita membuang dia dalam keadaan ini, ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, sekarang ini sudah diatur nih ya, pelaksanaan penelitian atau pemeriksaan terkait DNA rekombinan tuh harus dilakukan sesuai aturan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Jadi kalau kita mau melakukan penelitiannya harus baca dulu nih PP. Oke. Selanjutnya masuk ke APD. APD ini apa sih? Alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri kenal intinya di sini. Apa saya kenalkan lagi ya, supaya mungkin ada hal yang baru yang bisa nambah pengetahuan kita juga ya. Ini JASLAB dari Katun. Intinya apa? Melindungi diri dan pakaian kerja dari debu, bahan kimia tidak berbahaya, dan bahan biologis. Sekali pakai itu maksudnya pas sekali pakai langsung dibuang, enggak. Jadi kalau pakai katun, kalau mau dipakai lagi harus dicuci, dibersihkan ya. Jadi kalau misalnya kalian pulang dari lab ke rumah itu harus direndam ininya ya, jas labnya. Jadi minimal tuh jangan hanya punya satu jas labnya. Kalau anak farmasi mah kan siapa punya. Jadi harusnya lebih dari satu ya. Kemudian jas lab disposable ya, dia melindungi kulit dan pakaian kerja lab jas ya, sekali pakai ya. Kemudian yang ketiga jas lab full body, tahan terhadap cipratan, melindungi dari partikulat ya, partikulat sekali pakai khusus untuk penanganan sampel patogen. Lalu di sini ada apron untuk krio, yaitu untuk melindungi kulit bahaya cipratan cairan krio yang dingin beku. Jadi sampel yang didinginkan ya dalam bentuk itu. Sarung tangan ada beberapa jenis, ada sarung tangan latex, mungkin yang sering kalian pakai di lab. Ini melindungi kulit dari bahaya bahan biologis seperti cairan darah, cairan spesimen. Latex powder menimbulkan alergi. Kalau ada bedak-bedaknya tuh suka menimbulkan alergi gitu ya. Kemudian sarung tangan nitrit yang berwarna biru, ini melindungi kulit dari bahaya bahan biologi dan cipratan bahan kimia dan tahan terhadap gesekan. Sekali pakai. Kayaknya lebih aman pakai yang ini, kalau yang alergi sebaiknya pakai yang ini. Kemudian sarung tangan nitril melindungi kulit dari zat kimia dan tahan cairan ya, dapat digunakan. Sarung tangan tahan dingin dan panas, melindungi kulit dari zat kimia, tahan panas dan tahan dingin. Oke, kemudian kacamata safety ini melindungi mata dari cipratan cairan kimia atau biologi. Kacamata dos melindungi mata dari cipratan cairan kimia atau biologi. Kemudian face shield yang melindungi kulit muka dan mata dari cipratan cairan kimia dan biologi. Ini masker operasi atau biasa kita sebut masker medis. Melindungi tertularnya orang lain dari si pemakai yang sakit dan juga melindungi si pemakai dari masuknya cairan kimia atau biologi ke dalam mulut. Kemudian ada masker N95 melindungi si pemakai dari partikulat dan bahaya aerosol dari cairan kimia atau biologi. Apa sih maksudnya N95? N95 N itu artinya yang menyatakan dia itu ada NRP ya. Kalau P itu proof terhadap oil gitu ya. Kalau R itu tahan, kalau N itu tidak tahan terhadap oil ya. 95 itu artinya dia mampu menahan 95% udara ya. Jadi hanya jadi pengap gitu kalau bahasa Indonesianya ya, pengap gitu ya, tetap gitu, lumayan tetap nih kalau pakai N95 ya, karena yang masuknya cuma 5%. Kemudian dia dapat
memfilter partikel yang ukurannya lebih besar dari 0,3 mikrometer atau 300 nanometer ya. Nah, ukuran virus itu kan virus corona ya. Virus corona itu ukurannya kalau nggak salah dari 50 sampai 140 nanometer gitu. Sebetulnya karena virus itu berada di dalam dropletnya ukurannya lebih besar daripada 0,3 mikrometer, maka N95 sangat, insya Allah ya, bisa menahan corona. Kemudian yang selanjutnya yaitu Power Air Purifying Respirator atau PAPR, ini sebagai alat pernapasan dengan menggunakan gas. Nah, berdasarkan BSN ya, Badan Standar Nasional, orang yang bekerja di lab yang menangani sampel-sampel COVID-19 itu disarankan memakai N95 atau menggunakan CAPR. Kemudian tutup kepala. Tutup kepala digunakan untuk melindungi kepala dari terkena bahan biologi, kimia, dan untuk kebersihan tempat kerja. Satu lap tertutup seperti ini ya, melindungi kulit dan kaki dari tumpahan bahan kimia. Jadi kalian itu ketika masuk lab jangan masih pakai sepatu yang dari luar. Bukannya sudah pernah diajarkan ya dulu. Nah, itu harusnya ganti pakai sepatu untuk lab. Kemudian sepatu karet tahan elektrik, nah seperti ini. Kemudian ada sepatu safety lapangan juga seperti ini yang melindungi kaki dari bahaya. Nah, selanjutnya penyusunan kebutuhan APD itu bisa berdasarkan penilaian resiko. Ya. Bekerja dengan mikroorganisme patogen risiko grup 2 dari sampel darah, cairan tubuh atau jaringan tubuh manusia. Bahaya yang dapat terjadi apa? Terpapar infeksi bahan biologi. Jadi kan tadi kita sudah assessment. Oh, kita saya kerja sama grup 2 nih. APD-nya kayak apa ya kalau grup 2 kan gitu misalnya. Oh, ada masker operasi, eagle, sarung tangan latex atau nikel, resep, sepatu lab. Kemudian bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak. Nah, bahaya yang dapat terjadi itu apa? Cipratan, ledakan, serpihan yang berterbangan, kerusakan pada kulit dan mata, kebakaran. APD-nya harus bagaimana? Kacamata safety, pelindung muka, pelindung ledakan, sarung tangan yang kuat, jas lab tahan. Nah, jadi kebutuhan ini kan tergantung kita menggunakannya apa gitu dalam proses pengerjaan di lab. Lalu dipikirkan alat pelindung yang mesti disiapkan. Kemudian klasifikasi biosafety cabinet dan tingkatan perlindungannya. Ya. Biosafety cabinet itu ada kelasnya, kelas 1, 2, dan 3. Nah, perlindungan yang diberikan, kalau yang kelas 1 itu untuk melindungi personil dan lingkungan, tapi tidak melindungi produk. Ya. Nah, kemudian yang kelas 2, itu personil, lingkungan, dan produk, ini digunakan untuk BSL 2. Ya, dengan tingkat resiko infeksi sedang sampai tinggi. Kemudian maksimum proteksi pada personil, lingkungan, dan produk itu yang BSP kelas 3, yang paling tinggi untuk memproteksinya. Untuk level 3 dan 4, itu mikroorganisme eksotik sangat berbahaya dan tingkat resiko infeksinya sangat tinggi. Ini prinsip BSP seperti ini ya, yang berwarna ini apa nih warnanya contaminated air ya, negative pressure di sini, yang berwarna pink, yang positive pressure-nya. Dan ini ada Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan biologi. Bahan biologi itu apa sih? Adalah organisme mikroskopik, bakteri, kapang, jamur, algi, ini mikroba ya, protozoa, virus, prion, nggak pernah. Dan itu protein yang bisa menginfeksi protein. Dan itu partikel protein berukuran sangat kecil. Ini salah satu yang menginfeksi ternak sapi, bisa menyebabkan sapi gila, mad cow ya. Itu disebabkan oleh prion. Ya. Nah, sekarang sudah mulai saya kenalkan nih di materi mikrobiologi dan imunologi tentang prion ini ya. Nah, bagaimana sih kita bekerja dengan bahan-bahan biologis ini ya?
Pertama sebelum bekerja kan kayak seperti kalian ya, melakukan seminar usulan penelitian ya. Di situ kan kalian mendesain penelitian. Ya. Juga kita studi desain ya. Dalam hal ini kalau digambar ini digambarkan studi desain. Jadi kalian tuh kan merancang suatu penelitian. Oh, saya akan penelitian misalnya bekerja dengan sampel darah. Ya. Kalau saya bekerja dengan sampel darah, darahnya dari mana asalnya? Dari manusia, dari hewan, apa dari mana? Oh, sampel darahnya dari manusia, misalkan. Saya pengen tahu polimorfisme gennya gitu ya. Nah, itu kan harus ada informed consent. Harus diajukan informed consent-nya, harus diajukan etiknya gitu kan ya. Nah, jadi rencana-rencana itu masuk di tadi usulan penelitian. Jadi harus direncanakan dengan baik di sini. Terus kalau saya udah dapat sampel darahnya diapain ya? Gitu. Oh, saya mau meneliti apanya sih dari sampel darah itu? Kan saya mau ngambil kromosomnya gitu. Berarti saya kerja sama DNA-nya gitu kan. Berarti kalau saya kerja sama DNA, bagian apa dari darah yang mesti saya yang jadi perhatian untuk diambil? Apakah whole blood ya? Apakah serum? Apakah plasma? Apakah blood glucose? Atau bagian yang mengendap dari darah itu. Nah, itu kan juga harus dipikirkan. Itu sampai sejauh itu. Gitu. Ketika kita bekerja mendesain suatu penelitian. Setelah sudah kita cari berdasarkan literatur, oh begini, ya. Nah, kemudian kita rancanglah suatu penelitian. Kan? Nah, kemudian kita mulai mengkoleksi sampelnya, ya kita ambil dari manusia, kita koleksi, kita kumpulkan. Nah, setelah diambil ini diapain gitu darah itu? Nah, itu darah itu kan tadi diproses. Ada mungkin yang dibuat jadi plasma, ada yang mungkin dibuat jadi serum, ada yang mungkin whole blood-nya. Nah, itu kan tadi tergantung tadi tujuannya. Kita akan ambil apanya dari bagian darah itu. Tidak sembarangan gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita koleksi, kita kumpulkan dulu ya sampel-sampelnya. Nah, simpannya di mana nih baiknya? Terus lab kita tersedia nggak gitu kalau melakukan seperti ini? Itu sebenarnya sudah dipikirkan waktu tadi desain itu ya. Oh, jadi harus simpannya misalnya di minus 20 minimal atau minus 80 yang lebih bagus. Kan harus disiapkan di sana. Terus ketika menyimpan juga harus mulai dirancang. Ketika menyimpan itu, kalau bisa sampel itu nggak keluar masuk, jangan hanya satu tabung. Kalian buat satu sampel itu jadi beberapa tabung. Misalnya kalian butuh untuk perlakuan setiap sampel hanya 10 mikro misalnya, atau 100 mikro dari serum atau dari plasma. Jadi ketika udah jadi serum atau plasma misalnya, kalian alikot namanya istilahnya. Kalian alikot, kalian pisahkan jadi beberapa tabung, kalian kasih nomor 1, 2, 3, misalnya jadi 10 tabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, simpan. Simpan di minus 80. Oh, saya mau bekerja nih dengan sampel yang, sampelnya tadi jangan lupa ya di-record ya, di data. Dari mana asalnya, karakter sampelnya seperti apa, jam berapa diambilnya, gitu ya. Itu ada recordnya. Sampel 1 berasal dari ini sudah dicatat. Terus kalian ambil nomor 1. Ternyata kalian pas kalian lakukan pengerjaan itu jelek gitu ya hasilnya. Saya pengen ngulang, ambil yang 2. Nah, kalau kalian nggak melakukan proses alikot, kalian ambil lagi tabung yang sama kan, itu lagi, itu bisa menyebabkan sampel rusak. Nah, jadi kalau bisa penyiapan sampel itu dibagi, kan namanya alikot. Ya, setelah tadi direcord, kemudian diproses kan sampel tadi itu ya, diproses ya dilakukan sesuai dengan metode penelitiannya gitu ya, kemudian dianalisis ya. Mungkin pada waktu dianalisis kalian perlu mengirim sampel ke luar negeri. Nah, ada nih anak bimbingan saya nanti akan kirim sampel nih untuk dianalisis. Nah, shippingnya seperti apa nih pengangkutannya? Harus diberikan wadahnya kayak gimana supaya nanti nggak rusak sampai di sana. Itu perlu dipikirkan juga. Ya. Yang terkait dengan sampel. Jadi semuanya ini sebenarnya dipikirkannya awal banget di study design semuanya. Semuanya sampai detail-detail itu semuanya harus dipikirkan sebetulnya di study design. Jangan sampai kita tengah-tengah baru merancangnya. Tengah-tengah mungkin ada
sampel kita yang sudah rusak gitu ya, yang sudah tidak bisa diselamatkan gitu. Jadi semuanya harus dirancang di awal sekali. Oke, sekarang guideline-nya nih ya, petunjuknya nih untuk bagian-bagian tadi ya dari sampel. Karena kalau misalnya full blood ya, full blood ini perlu nggak sih nambahin antikoagulan? Kan ternyata kalau di sini harus nambahin antikoagulan, kata Paulus. Ya. Nah, dari full blood ini kita bisa studi genomik. Oh benar, berarti kalau tadi saya pengen tahu polimorfisme, saya ambilnya whole blood gitu ya. Karena di sana terdapat sumber DNA. Tapi kemungkinan kalau saya ngambil obat ini, terus nanti di sana tadi ditambahkan antikoagulan gitu ya. Nah, antikoagulan ini mungkin akan berpengaruh ya nanti dalam prosesnya gitu. Jadi berpermasalahan juga. Ini harus dipikirkan juga ya. Kemudian kalau saya ambil Bacicot, apa sih Bacicot? Bacicot itu ketika disentrifuga ya darah itu ada bagian yang tengah-tengahnya tuh. Warnanya sekitar warnanya agak pucat gitu ya, putih atau misalnya keabu-abuan. Itu namanya Bacicot. Bacicot itu gimana nih perlakuannya? Biasanya tambahkan antikoagulan digunakan untuk meneliti apa sih? Pengen tahu apa dari sampel ini? Misalnya meneliti tentang DNA. Nah, ya DNA extraction ya, jadi nanti harus lakukan DNA ekstraksi sumbernya dari limfosit bisa dapat dari limfosit ini atau sel lain ya sebagai sumber DNA yang tidak terbatas. Kemudian problemnya apa, kebatasannya apa? Nah, jumlahnya sedikit gitu katanya ya untuk dapat yang akan kita teliti ya. Jika prosesnya tuh nggak tepat waktu menangani darahnya. Nah, kalau dia sebagai sumber DNA, ya, kalau dia sebagai sumber DNA, udah jangan pakai Bacicot, hanya pakai ini aja, yang whole blood, karena lebih ekonomis, ya. Nah, jadi biayanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang Bacicot, yang whole blood ini. Kemudian serum. Serum tuh waktu kita udah jadi serum, waktu mau ngelakuinnya, mau nyimpennya, nggak usah tambahin apa-apa. Nah, serum ini bagus kalau kita ingin studi tentang proteomik. Apa nih proteomik? Proteomik ini satu studi untuk mempelajari tentang protein. Apa gimana itu protein dihasilkannya, gitu. Kemudian bagaimana juga dimensinya, itu proteomik. Dari proteomik ini kita mempelajari tentang hal banyak tentang protein. Ya. Dan juga kalau dari serum kita bisa belajar juga sebagai sumber DNA di sini. Ya. Nah, kalau DNA dihasilkannya itu sedikit, ya, untuk pakai serum. Misalnya kalau di sini yang serum itu. Lalu kalau kita bentuknya plasma, apa sih bedanya serum sama plasma? Beda ya. Kalau serum itu dia tidak mengandung koagulan, kalau plasma mengandung. Makanya dalam kalau penelitian tambahkan antikoagulan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk analisis untuk meneliti tentang protein-protein proteomic. Nah, dia DNA-nya sedikit kalau bentuk ya. Tapi lebih disukai sebetulnya kalau meneliti proteomic atau protein sebaiknya pakai. Lalu Bacicot ya itu tidak usah nambahin apa-apa, dia bisa sebagai sumber DNA. Ya. Terus ekstraksinya sulit, membutuhkan banyak biaya. Ini kan dari karakter-karakter ini kita ingin pilih yang mana gitu ya. Kayak tadi, oh saya pengen meneliti tentang polimorfisme ya pakai whole blood ya. Terus saya pengen meneliti tadi protein ya pakai serum. Oke, berikutnya ini adalah tentang sumber DNA ya. Sumber DNA ini bisa dari blood ya, tadi blood yang dari Bacicot ya. Kemudian ada juga dari bloodnya dari plasma, serum, bisa juga dari saliva ya. Ini bisa dilihat pada konsentrasi berapa akan diperolehnya DNA ya. Kalau dari blood misalnya DNA-nya 100 nih, mikrogram.
Dari dosikos 100. Kalau dari 100 mikrogram, dari plasma serum nanogram. Kalau salivak sedikit banget, 10 sampai 50 mikrogram, lebih sedikit ya. Seper 20 kali, setengah kalinya ya. 10 sampai setengah kalinya. Blood clot itu bervariasi ya. Kalau DNA fragmen itu difficult diekstrasinya dan banyak uang keluar ya, biaya keluar. Kalau dari tisu nih yang maupun yang dibuktikan bervariasi. Jadi di sini belum bisa ditentukan, bisa kecil, bisa sedang, ataupun bisa banyak. Dan dari tisu yang di embed dengan parafin ini juga bervariasi. Kita bisa lihat, nah kalau gitu, kita bisa lihat kalau dari salivas memang cuma sedikit gitu. Nah kebetulan misalkan ya, saya ingin bekerja nih, bakterinya memang ada di daerah salivak misalkan. Mau nggak mau kan harus pakai sampel saliva. Kita sudah tahu resikonya kerja dengan saliva itu akan dapat DNA. Kalau bisa memungkinkan dapat DNA-nya banyak, misalnya target yang kita cari ada di darah, obat, ya pakai obat. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan ya pada suhu ini ada plus 18 sampai 20 atau temperatur ruang disebutnya ya, ini untuk jaringan ya, untuk potongan jaringan itu temperatur ruang. Tapi untuk spesimen segar yang dalam pemprosesan itu sebaiknya di kulkas ya, di kulkas refrigerator dengan suhu 0 sampai 4. Kemudian kalau menyimpan DNA dalam waktu yang pendek ya, di freezer bisa pada suhu minus 20 ya, minus 0,5 sampai 0,5 sampai minus 20. Kita punya ya. Nah, short term DNA stability paling sekitar 3 bulan, makanya harus cepat-cepat dipakai gitu ya sampel ini, kalau nggak nanti kalau ingin lebih lama lagi pembekuannya jadi lebih lama di itu minus 40 untuk stabilitas DNA, kemudian sampai minus 80 nih bisa DNA dan RNA, kemudian minus 80 sampai minus 30 direkomendasikan untuk sampel urin, darah, ya fraksi darah, simpannya di sini. Ada ya di Fakultas Farmasi kita ada minus 80. Nah ini kan harus dijaga juga nih. Minus 80 itu tidak boleh mati lampu. Jadi kan suka ada pengumuman nih, makanya susah juga ya karena kita ini laboratoriumnya pendidikan, bukan khusus emang laboratorium. Lab kita itu kadang-kadang suka ada pemberitahuan dan universitas nanti akan ada pemadaman listrik. Nah, begitu harus diberitahu memang karena begitu mau ada pemadaman listrik, ini harus disiapkan listrik cadangannya, gensetnya ya dinyalakan. Karena waktu itu pernah katanya waktu awal-awal pandemi itu saya kebetulan yang megang minus 80 di bawah ya levelnya. Katanya pernah tidak nyala nih, sehingga dalam keadaan mati. Saya nggak tahu di dalamnya kayak apa itu masih bisa. Kemudian di minus 130 sampai 150 itu membutuhkan nitrogen cair. Ya, direkomendasikan untuk menyimpan jaringan ya, pengawetan ya, jaringan hidup itu kita nggak punya ini sampai minus 196. Mungkin adanya di lab-lab penelitian yang memang sudah tabus sesuatu yang memberikan penyimpanan yang sangat ketat ya. Pancas virus. Oke, tadi saya sedikit menyinggung tentang stok glycerol. Jadi yang bekerja dengan bakteri, buat bakterinya itu di dalam stok glycerol. Kalau berdasarkan panduan ini, itu membuatnya 50% stok glycerol. Jadi 50% glycerol, 50% adalah volume dari biasan. Jadi pertama-tama bakterinya dibiarkan dulu semalaman. Selama kita membiarkan bakteri, kita mensterilkan glycerolnya. Glycerolnya juga disterilkan dalam aja tabung ekendok. Ya, jadi kalau kita tidak isinya 1 mili gitu, kapasitasnya 1 mili, jadi 500 mikro itu nanti kulturnya dan 500 mikronya itu adalah ya. Kemudian waktu membuat stok glycerol itu nanti disimpan kan di minus 20 atau yang paling bagusnya di minus 80, simpan tuh minus 20 atau minus 80. Kemudian jangan
lupa kasih nama. Kemudian tabungnya itu jangan suatu tabung yang tutupnya cepat terbuka gitu, itu akan rusak. Jadi sebelum disimpan, tabungnya tuh penutupnya tuh disil, ya, disil dulu dengan ada kan alat khusus yang mensil yang bisa kita tarik, yang lentur gitu kita baru kita ya, -80. Kalau di aturannya harusnya -80. Kalau mau simpan di -20 bisa, tapi harus bulan sekali diremajakan. Kalau -80 cukup tahun. Oke, selanjutnya penanganan protein. Penanganan protein, kita kerja juga sama protein kan, apalagi yang pakai rekayasa genetik, yang pakai DNA rekombinan. Kan di mana DNA rekombinannya itu nanti terekspresikan gen yang sudah dimasukkan ke dalam sel ya, menjadi suatu protein. Nah, apa saja nih yang harus diperhatikan? Nah, ketika kita menyimpan protein, kita harus hati-hati sekali. Protein itu mudah sekali terdegradasi kalau ada protease. Karena itu biasanya kita tambahkan zat namanya anti-inhibitor protease, yaitu PMSF. Ya. PMSF ini suatu inhibitor yang menjaga agar protein tidak lisis, tidak terdegradasi. Ya. PMS itu ternyata beracun. Jadi ketika kita kerja dengan protein, walaupun kalau kerja sama protein tidak perlu aseptik ya, tidak perlu nyala api pun yang tidak perlu ya. Tapi kita harus menjaga justru bahayanya racunnya itu dari zat kimia yang digunakan untuk menjaga kestabilitas protein, itu akan berbahaya. Kita kerja pakai tangan. Nah, ketika bekerja dengan protein, kita memakai wadah. Wadahnya ada esnya. Esnya jangan es yang kotak-kotak gitu yang gede. Esnya yang sudah melebur ya, yang sudah kecil-kecil ada airnya sedikit ya. Kenapa ada airnya? Itu kan supaya membuat lingkungan protein itu suhunya harus kerjanya sekitar 4 derajat gitu ya. Jangan es yang masih belum cair, tapi jangan cair banget juga gitu. Dalam es yang ada airnya gitu ya. Itu kalau kita ingin bekerja dengan protein seperti kita jangan sampai pernah bekerja dengan protein, kita biarkan semua, apalagi suhunya panas itu akan rusak. Ini ada satu pengalaman yang lucu juga nih ya. Mungkin dialami juga. Jadi ada yang memecahkan sel ya untuk mengambil protein. Nah, selnya itu tidak menggunakan es. Ya, proteinnya hanya degradasi ketika di running itu tidak muncul protein. Ya. Berarti hal-hal apa? Jadi sebelum kerja di lab harus dipikirkan gitu. Kerja itu harus bagaimana? Harus banyak tanya lah. Kalau nggak tahu ya tanya. Kalau nggak banyak baca ya. Banyak men-searching, mencari sumber-sumber literasi yang bisa dipercaya. Gitu. Terhadap kerjaan di lab. Jangan kita capek-capek kerja tuh salah kerjanya. Enak nggak? Enak kan? Oh, itu udah panjang nih kerja, kosnya salah. Kayak misalnya saya komunikasi nih, memecahkan sel, nggak pakai es. Pas di running hasil komunikasinya nggak ada, kosong proteinnya. Kenapa bisa kosong? Nggak mungkin, orang gennya ada. Logikanya pasti posisinya terekspresi. Gitu. Kalau gennya ada. Pasti ada yang salah nih dengan kerjaannya. Jadi ya mohon ya semuanya, ini kan untuk kepentingan kalian juga. Jadi biar kalian nggak buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Ya, untuk bekerja itu ya harus belum bekerja harus tahu betul-betul pekerjaannya harus seperti apa supaya berhasil hasilnya gitu, bisa diamati, bisa dianalisis. Nah, tahu-tahu kita nggak bisa dapat hasilnya itu karena kecerobohan kita nggak tahu harus diperlakukan seperti apa contohnya. Nah, itulah pentingnya tadi ya. Tadi desain. Tadi desain itu penting sekali. Ini hal yang sangat penting sebenarnya tadi. Ya kalian yang S1 ya belajar meneliti. Kebayang nanti kalau udah kalian udah pasca sarjana, mungkin ada yang mau melanjutkan pasca sarjana nanti ya, mau belajar di S2, S3. Kalau kalian di sini yang nggak matang tadi, kalian di tengah-tengah sini bekerjanya buang-buang waktu. Benar. Saya katakan di sini kalian kerjanya buang-buang waktu. Kayak tadi, oh proteinnya nggak ada, ternyata salah kerjanya. Orang nggak dipakai ya, gitu ya. Ya, jadi terdegradasi kepanasan proteinnya.
Jadi betul-betul studi desain itu harus banyak-banyak belajar studi literasi gitu, terhadap semua penanganan sampel yang akan dikerjakan di laboratorium. Ya. Ini lingkaran ini kerjanya efisien, sehingga cepat selesai, sehingga benar hasilnya gitu. Ya. Jadi kan kalau kesalahan yang dibuat di lab itu jadi pengalaman paling berharga. Selanjutnya, karena farmasi mah rasanya farmasi itu banyak di lab, nanti juga kerjanya juga berkaitan dengan lab, ya. Banyaknya di lab juga, walaupun memang ada bidang yang lebih ke manajemen farmasinya atau apa. Kalau yang organisasi pelayanan itu kan mau nggak mau ya. Ya. Kemudian sampel protein itu sebaiknya juga disimpan di minus 80 derajat ya untuk mencegah terjadinya proses penuaan di sini, maksudnya dalam waktu lama penyimpanan yang bisa mungkin terjadi oksidasi atau fosfor. Ya. Kemudian harus selalu dokumentasi dengan baik ya. Jangan lupa waktu menyimpan itu ditambahkan inhibitor protease supaya ya. Nah, kalau udah lama disimpan gitu ya, di minus 80 sudah yakin ya itu tidak ada kontaminasi debu. Kalau misalnya kita membiarkan protein kita bukan di minus 80 gitu ya, bisa juga itu disimpan 4 derajat, tapi cuma waktu seminggu atau 2 minggu. Kalau kita ingin lakukan penelitiannya, seminggu lagi akan saya cek, simpan aja di 4 derajat. Ya. Tapi jangan lupa juga tambahkan sensor. Kemudian selalu sampel yang kita gunakan itu ada sebagian dijadikan kontrol. Selanjutnya adalah agregasi protein. Proteinnya mengalami agregasi enggak? Ya. Ukur penyerapan cahaya larutan proteinnya pada 280 nanometer dan 301 nanometer. Nah, katakan protein itu sehat gitu ya, bagus gitu ya, itu indeks agregasinya lebih baik. Sedangkan nilai yang lebih besar dari 5 itu ya, perubahan indeks agregasi ini menunjukkan masalah. Oke, selanjutnya penanganan tumpahan. Yo, ya gimana nih? Konsekuensi dari setiap tumpahan bahan biologis dapat diminimalkan dengan melakukan semua pekerjaan pada lapisan penyerap yang dilapisi plastik. Kerjanya di atas lapisan penyerap. Nah, di atas penyerap yang dilapisi plastik. Jadi plastik dulu baru lapisan penyerap ya untuk menyerap tumpahan. Tumpahan sederhana terus tersedia. Jadi kita menyiapkan sebelum kerja nih, jadi kita harus nyiapin hal-hal ini kalau terjadi sesuatu nanti, gawat daruratan di lab. Kita harus menyiapkan pemutih klorin atau desinfektan pekat. Desinfektannya harus pekat ya. Kemudian paket atau gulungan handuk kertas, kemudian tas yang dapat di autoklav, sarung tangan latex atau nitril, korset itu seperti gunting, tapi isinya tumpul. Jadi ngambil pecahan kaca jangan pakai tangan, bahaya ya, korset. Kemudian juga disiapkan kantung biohazard. Ya, itu disiapkan. Jadi kalau suatu terjadi masalah dengan pekerjaan kita sudah siap nih, kita sudah menyiapkannya tumpahannya. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada tumpahan di BSC, biosafety kabinet, tadi lemari kabinet ya, seperti kalau kita laminat flow ya. Sebenarnya laminat flow bersama dengan BSC kalau dia mempunyai filter yang sama dengan kategori BSC tadi, apakah kelas 1, kelas 2 atau. Nah, kalau terjadi tumpahan, tinggalkan kabinetnya dalam keadaan kenakan sarung tangan dan jas, semprot atau peka dinding kabinet, permukaan kerja dan peralatan dengan desinfektan yang setara dengan larutan pemutih 1:10. Tunggu setidaknya 20 menit. Kenapa ditunggu ya? Biar berinteraksi, biar mati ya mikroorganismenya. Kemudian serap desinfektan dan tumpahkan dengan handuk. Lalu autoklav semua bahan pembersih sebelum dibuang ke wadah limbah biohazard. Kemudian cuci tangan dan semua permukaan yang terbuka secara menyeluruh setelah prosedur pembersihan. Gimana kalau ada tumpahan agen infeksi? Tumpahan agen penular akan ditangani dengan menyemprotkan pemutih 10% secara berlebih, tidak lebih dari 1 hari pada area yang terkontaminasi. Setelah 5 menit, cairan akan terhapus dan kertas bekas dibuang ke wadah bayi.
Tumpahan cairan tidak menular. Ada tumpahan tidak menular nih, media kultur sel misalnya, medianya nih. Nah, itu harus ditangani seolah-olah menular. Mililiter cairan infeksius atau 0,1 tetap harus dilaporkan. Ini kalau di labnya ada registernya. Oke, kemudian bagaimana SOP untuk membersihkan tumpahan darah? Langkah 1, harus adanya peralatan pelindung pribadi yang pembersihan, kenakan sarung tangan karet, bisa latex, bisa fisika atau jenisnya, dan kacamata pengaman. Ya. Kemudian langkah 2-nya, peralatan kit tumpahan. Jadi siapa ini peralatan kit tumpahan? Barang-barang tersebut mungkin diperlukan untuk menangani tumpahan. Larutan pemutih, tangan, kantung limbah biologis, ada biohazard, wadah benda tajam, anti bocor, juga ada benda tajam, jarum pecahan kaca, ikat dan pengki atau penjepit untuk mengambil benda tajam, itu dosis. Ya. Kemudian langkah ketiga, tutupi area tumpahan dengan handuk kertas dan tuangkan pemutih baru yang telah dicampur 10% dan air. Biarkan larutan meresap ke dalam bahan yang terkontaminasi. Kerjakan dari tepi luar dulu tumpahan, baru ke dalam saat mengoleskan larutan pemutih. Kaca, jarum, atau benda tajam lainnya yang dapat menusuk kulit tidak akan diambil dengan korset. Ya. Hanya alat mekanis seperti sikat, pengki, penjepit, yang diperbolehkan. Bahan yang telah diputihkan dengan handuk kertas atau bantalan penyerap. Mungkin perlu menggunakan sikat gosok untuk menghilangkan material jika bahan tersebut berdampak pada permukaan berpori yang khas seperti jika permukaan yang tidak berpori seperti karpet telah terkontaminasi, yaitu suruh ini aja vendor luar mungkin diperlukan untuk pembersihan. Kita minta bantuan dari luar karena kan karpet luas. Langkah keempat yaitu pembuangan. Tempatkan bahan pemutih, sarung tangan, dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kantong biohazard label dan masukkan ke dalam kantong atau wadah biohazard berlabel lainnya. Uangnya jadi double, masukkan lagi. Ya. Langkah kelima yaitu dekontaminasi peralatan yang dapat digunakan kembali. Dekontaminasi dengan larutan pemutih semua alat yang dapat digunakan kembali, di-reuse ya, yang berpotensi terkontaminasi. Jadi alatnya terkontaminasi atau peralatan pelindung yang digunakan dalam pembersihan. Ini termasuk pengki, jepit, ember, dan lain-lain. Nggak mungkin kita ngebuang ember, kan bisa digunakan lagi. Apapun yang tidak dapat dibersihkan secara efektif, larutan pemutih harus dapat menyentuh semua permukaan, harus dibuang sebagai limbah. Setelah area yang terkontaminasi dibersihkan, gunakan air bersih untuk menghilangkan sisa pemutih dari kasih pemutih, kemudian biarkan berinteraksi, kemudian dicuci. Digunakan kembali. Langkah 6, cuci tangan Anda. Jika fasilitas cuci tangan tidak tersedia di tempat kerja, gunakan tisu desinfektan dan kemudian cuci tangan Anda sesegera mungkin. Oke, ini bagaimana kalau kita terpapar dengan biohazard ya, dengan biologis yang berbahaya. Jika Anda yakin telah terpapar, tusukan kulit atau percikan ke mata atau selambat lendir bahan biohazard yang belum didekontaminasi dengan larutan pemutih, ikuti langkah-langkah yang disarankan berikut. Kalau dia memapar kulit, cuci kulit yang terkena dengan banyak sabun dan air sambil melepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Maksudnya pakaian luar ini ya. Nah, paparan mata. Basuh mata setidaknya selama 10 menit dengan banyak air, sesekali mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Ini dokter bila terjadi sesuatu yang untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak apa-apa. Ya. Nah, selanjutnya penanganan limbah laboratorium. Limbah umum yaitu limbah seperti kertas yang tidak digunakan di dalam rangka penelitian dan secara langsung dalam proses pelaksanaan di laboratorium ini misalnya kertas gitu ya. Dibagi menjadi 2, infektif dan infeksius. Limbah kimia dibagi menjadi 2 yaitu reaktif dan non-reaktif. Katakan reaktif itu yang apabila dia reaksi dengan air itu bisa menimbulkan panas atau menimbulkan ledakan dan limbah dari jarum. Pemisahan limbah dan penanganannya yang sebenarnya dari WHO yaitu kalau yang non masukkan saja ke tempat sampah yang berwarna hitam. Ya.
penanganannya seperti sampah rumah tangga. Kalau yang tajam-tajam, kan ke kontainer untuk yang tajam. Kontainer yang tajam itu merupakan suatu tempat wadah yang keras yang bisa ditutup dan bisa di-autoclave. Di autoclave, kemudian kalau dianya tadi ya dimasukkan ke dalam kantong, ke dalam tempat biohazard ya. Kemudian tutupnya ya, tutupnya bisa diinjak. Kemudian dia warnanya biasanya warna merah ya, set biohazard. Kemudian di autoclave. Kalau dia suatu materi yang disposable sekali pakai diinsinerasi. Kalau dia non disposable dia bisa digunakan, dibersihkan dan digunakan. Nah, jenis limbah laboratorium biomedis dan wadah untuk penanganannya. Ya, kita harus tahu nih, kita kan kerja di laboratorium, limbahnya seperti apa, wadahnya seperti apa, harus tahu. Tapi di laboratorium kita ada nggak ya? Tapi ini ya, teorinya ya. Jenis limbah habis pakai dan sarung tangan infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik biohazard yang bisa di autoclave. Jadi nanti di autoclave nih. Sampah benda-benda tajam infeksius masukkan dalam wadah plastik keras tertutup atau box karton tertutup pada tempat benda tajam laboratorium bertuliskan biohazard. Langsung nanti diinsinerasi. Ya. Kemudian sampah pipet infeksius masukkan dalam wadah plastik keras tertutup atau box pada tempat pipet laboratorium yang bertuliskan biohazard yang bisa diolah. Kemudian kita nih sudah nanam bakteri infeksius misalnya ya, masukkan ke dalam kantong plastik biohazard kemudian diolah. Nah, farmasi, rumah sakit ya, industri kegiatan farmasi, rumah sakit, fasilitas kesehatan masuk B3-nya apa? B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kategorinya itu berupa bahan atau produk yang tidak memiliki teknis, kadaluarsa, dan jadi maksudnya kategori satu. Kategori 1 B3 kategori 1, jadi dia bisa menimbulkan bahaya dalam ada. Kemudian kalau yang kategori 2 bisa tertunda. Seperti ini kan, seperti misalnya produk yang kadaluarsa ini kan misalnya obat kadaluarsa gitu tuh maksudnya B3. Produksi dan formula residu proses destilasi, evaporasi, reaksi, reaktor bottom walls ya, kemudian sludge dari proses produksi. Nah, kalau yang kategori 2 nih absorban dan filter bekas atau karbon aktif. Di rumah sakit kebanyakan yang kategori 1. Riset dan sosial mencakup industri yang memiliki laboratorium seperti tekstil, makanan, pulp, dan kertas, bahan kimia. Itu kategorinya kategori ada yang kategorinya kategori 1. Semuanya kategori. Oke, ini ada gambar ya. Kemudian sini udah diterangkan tadi di depan ya. Nanti bisa dilihat ini bisa di-download ini dari kalau nggak salah Hendrix ya. Hendrix ini ada ininya ya, ada PDF-nya tentang penanganan limbah yang asalnya dari mana, solid, cair, gitu. Baiknya wadah limbahnya seperti apa dan pelakuannya. Nah, sekarang gimana dengan handling ETBR? Nah, yang kerja dengan DNA ini, kerja dengan DNA kan dia mau lihat DNA itu, nah, agar-rosanya biasanya ditambahkan ETBR. ETBR itu karsinogenik, hati-hati ya. Jadi harus kalau kerja dengan DNA mau lihat DNA itu jangan lupa pakai sarung tangan karena ETBR itu karsinogenik. Nah, bagaimana nih dengan limbahnya? ETBR sudah ada di dalam gel, biasanya ditambahkan di dalam gel, ada yang ETBR ditambahkan di dalam gel, ada juga yang ETBR-nya ditambahkan di dalam buffernya. Nah, kalau ada di dalam gel, harusnya ETBR-nya dikeluarkan dulu ya, dengan cara gimana? Dengan cara di sini bisa dilihat ya petunjuknya.
Di water bath misalnya selama 15 menit, kemudian digoyangkan secara halus, atau bisa juga di treatment 15 menit di bawah lampu. Nah, kalau sudah dilaksanakan seperti ini, maka agarnya itu diharapkan sudah tidak lagi. Ya. Kalau nggak bisa seperti tadi, seperti apa? Jadi dibawa aja dimasukkan harusnya ke biohazard check, kemudian diinsinerasi. Nah, berikut jenis-jenis yang berbahaya apa saja ya. Bakteri, peralatan di sini ya, maksudnya berbahaya. Kemudian data pustaka yang digunakan, ini lambang apa? Lambang bayi. Seperti ini. Nah, saya berusaha juga mencari lambangnya apa artinya. Ternyata tidak ada artinya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk acara hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Tina Rosinawati, MSc Apoteker, atas materi yang sangat luar biasa yang telah diberikan. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Tina, mungkin pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dipersilakan kepada Kang Teteh jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas mungkin ya? Mungkin masih ada yang ingin bertanya di kolom chat dan lagi mengetik, Bu. Enggak, sebentar ya. Ada yang mau bertanya? Mangga. Ditampung pertanyaannya, mangga aja nanti ke panitia ya. Ada yang ditanya. Ada pertanyaan Bu di kolom komentar, akan saya bacakan dari Teh Nyai Ayu. Ibu izin bertanya, apabila ingin bekerja di laboratorium, apakah ada Z-form atau alur yang harus kita lalui, terutama ketika ingin menggunakan alat tertentu? Dikhawatirkan akan mengantri untuk peminjaman alatnya. Terima kasih, Bu. Itu dari Ibu ada jawaban terkait. Kalau di lab mikrobiologi dan bioteknologi selama ini nggak ini ya, nggak ngantri. Mungkin ini di lab bahan alam sepertinya ya. Bahan alam itu kan banyak yang ekstraksi. Karena hampir semua penelitian di farmasi itu bahan bakunya pakai bahan alam. Atau aktivitas kanker kah, atau antibakteri kah, atau antiinflamasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di lab saya mah tidak ada ini penelitian terhadap alat. Tidak ada itu nanti bisa ditanyakan ke kepala labnya. Ya, yang akan dihadapi. Memang kan biasanya mengantri, atau bisa juga kita supaya kita kerjaannya nggak lama gitu ya, dapat urutannya. Coba ke lab lain, siapa tahu lab lain masih ada peluang untuk mengerjakan sehingga kita tidak menunggu waktu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Teh Tania, apakah jawaban dari Bu Tina cukup? Jika cukup, mungkin Kang Teteh yang lain, barangkali ada pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu, atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Lagi mau bertanya? Oh, masih pertanyaan tadi. Oke, sepertinya sudah jelas yang saya sampaikan. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Oleh mahasiswa yang akan tugas akhir ya, apalagi yang terkait dengan pemakaian bahan biologi.
Baik, terima kasih. Kalau film tahu nggak? Nah, saya balik nanya nih. Kalau kita menangani sampel virus ini COVID-19 pakai BSL berapa? Ada yang tahu nggak? Pakai BSL 2 ya, walaupun dari kategorinya dia kan patogen ya. Patogen yang berbahaya, tapi karena kondisinya sekarang pandemi, standarnya agak diturunin nih ke BSL 2. Karena kalau dia tetap BSL 4, semua saya rasa hanya Indonesia jain sampel itu, ya kan, untuk strategi. Jadi cukup dengan BSL 2, tapi kalau begitu APD-nya harus ketat banget supaya tidak terpapar. Nah gitu, jadi kita menilainya dari faktor resiko ya, faktor resikonya seperti apa yang ditimbulkan. Nah bagaimana upaya untuk mencegah agar kita tidak terpapar gitu ya oleh virus tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu Tina atas materi yang telah disampaikan. Saya mungkin sedikit menyimpulkan sekaligus menutup sesi pematerian bahwa hari ini yang kita dapatkan dari webinar modular course Good Laboratory Practice tentang penanganan bahan biologis di Laboratorium Bioteknologi dan Mikrobiologi yang kita dapatkan hari ini yang telah Ibu Tina sampaikan antara lain ada klasifikasi grup resiko mikroorganisme terkait biosafety level serta APD dan praktik standar di laboratorium. Mungkin jika Kang Teteh masih ada pertanyaan, boleh dikumpulkan ke panitia, nanti akan panitia sampaikan kepada Bu Tina. Sekali lagi, panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tina atas materinya. Mungkin kita selanjutnya akan masuk ke sesi post-test untuk agar menerima sertifikat dan link untuk post-test telah dibagikan oleh panitia di link di chat di kolom chat, dan waktu pengerjaan post-test diberikan 5 menit hingga pukul 2:56. Dipersilakan kepada Kang Tete untuk mengisi post-test terlebih dahulu. Kita meninggalkan ini meeting, apa harus menunggu sampai selesai? Untuk pematerian sudah selesai dan Ibu bisa untuk meninggalkan Zoom meeting kalau jika Ibu ada keperluan yang lain seperti itu. Karena saya ada ini juga ya, ada kegiatan online lain lagi. Oke. Kalau begitu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya berharap mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua ya, supaya penelitian kalian itu bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan lulus dengan cepat, gitu kan ya. Kalau begitu saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih Ibu atas materinya. Kepada Kang Tete dipersilakan untuk melanjutkan pengisian post-test yang linknya sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Waktunya berjalan sampai pukul 2:56.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2.56 untuk pengisian post-test telah berakhir, kepada Akang Teteh, hadirin yang terhormat, telah sampailah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Karena itu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Saya Angela Alicia Elaine, selaku pembawa acara dan moderator, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Pada Akang Teteh, boleh yang sudah mengisi post-test boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.